Buat kalian yang mau upgrade suara TV biar makin mantep, mungkin soundbar ini bisa jadi opsi terbaik buat TV kalian. Harga 200 ribuan, tapi kualitas suaranya bisa diadu sama 300 ribuan ke atas. Suaranya jernih dan bassnya cukup nendang untuk soundbar di kelasnya. Desainnya dibuat minimalis tapi tetap stylish, jadi kesan premiumnya kuat banget. Penasaran gimana spek lengkapnya? Oke, nggak perlu lama-lama, ini dia review lengkapnya. Desain kemasannya simple, pakai dus warna biru dengan panjang 40 cm. Bagian depan udah di-spill beberapa fiturnya, seperti USB, AUX, Bluetooth, microSD, dan tegangan 10 watt. Tertulis True Wireless Sound, yang artinya soundbar ini mendukung koneksi wireless. Dalam kelengkapan ada soundbar, kabel USB Type-C, kabel AUX, buku manual, dan kartu garansi. Garansi yang diberikan cukup lama, yaitu 1 tahun dan tertulis di kartu garansinya. Kelengkapannya itu aja, gak banyak isinya karena memang soundbar ini didesain minimalis, jadi gak perlu banyak perangkat tambahan. Apalagi sudah support wireless yang gak butuh kabel sama sekali. Untuk dayanya pakai baterai replaceable yang bisa dicas dengan daya 1200 mAh. Soundbar ini didesain dengan sangat minimalis, minim tombol dan tersisa banyak space kosong. Nampak jelas tiap sisinya banyak ruang kosong yang memberikan kesan clean. Punya ukuran panjang 40 cm dengan lebar 6 cm dan tinggi 6 cm. Ukurannya cukup panjang dan cocok diletakkan di depan TV. Secara keseluruhan, bodinya berbahan plastik, tapi pakai bahan hard plastik yang lebih tebal dan kerasa lebih berat. Kecuali sisi depan yang bahannya dari metal dan dibuat model kisi-kisi sebagai output suaranya. Kalau lihat ke dalam kisi-kisi, terlihat 4 output untuk keluaran audio, jumlah yang cukup berimbang untuk suara stereo. Sisi belakang dikhususkan untuk port input, output, dan tersedia port USB, DC 5V Type-C, slot microSD, dan AUX. Lalu sisi atas dibuat tempat tombol-tombol, di mana jumlah tombolnya nggak banyak, hanya ada 4 tombol dan 1 knob volume. Ada tombol M untuk switch dari mode speaker Bluetooth ke mode FM radio. Sebelahnya ada tombol previous dan next. Lalu tombol play dan pause. Tombol on-off-nya jadi satu dengan knob volume. Kalau mau nyalain tinggal putar knob volume ke arah kiri sampai bunyi klik dan nyala lampu LED. Begitupun sebaliknya kalau mau mematikan soundbar. Untuk fungsi speaker, soundbar ini punya 2 mode konektivitas, yaitu Bluetooth dan kabel. Bluetooth-nya versi 5.0 dan sudah mendukung EDR yang meningkatkan kecepatan transfer data, sehingga memungkinkan kualitas audio yang lebih baik dan latensi yang lebih rendah saat streaming musik secara nirkabel. Lalu untuk mode kabel, sambungannya menggunakan kabel AUX yang sudah termasuk dalam kelengkapan. Setelah kita coba, hasilnya cukup mengejutkan. Suara yang dihasilkan jernih dan bassnya cukup nendang untuk soundbar di kelasnya. Hanya saja untuk mode wireless, terkadang beberapa kali ada low sinyal. Jadi suara putus sepersekian detik. Berbeda kalau pakai mode kabel, tidak ada low sinyal atau suara putus sama sekali. Untuk dapetin hasil yang maksimal dan lebih nyaman, lebih enak pakai mode kabel dibanding wireless. Apalagi mode kabel pasti minim, bahkan gak kerasa latensinya sama sekali. Kualitas suaranya kalian bisa nilai sendiri di video. Kalau buat kita suaranya sudah cukup jernih dan enak di telinga. Kelemahan dari soundbar adalah range suara tidak terlalu lebar, hanya menjangkau wilayah tengah atau segaris dengan posisi soundbar. Sedangkan posisi agak pojok dapat intensitas suara yang lebih sedikit. Cocoknya dipasang di dalam kamar atau ruang-ruang pribadi dengan jumlah audiens yang kecil.
Sangat tidak cocok dibuat nobar atau taruh di ruang tengah tempat kumpul keluarga. Selain sambung ke perangkat, ada juga mode play musik via USB atau micro SD. Sediakan satu buah flash disk yang sudah terisi ratusan musik siap main. Pastikan flash disk sudah berformat FAT32 agar terbaca oleh soundbar. Colokin flash disknya, nanti otomatis play musiknya. USB driver mode. Untuk berpindah lagu, bisa tekan tombol next atau previous. Selain flash disk, bisa juga pakai micro SD dan caranya sama dengan flash disk. Sayangnya, soundbar ini belum dilengkapi panel info yang menampilkan daya baterai. Daya baterai bisa kita cek jika soundbar tersambung ke HP atau Android TV via Bluetooth. Pada status bar akan muncul daya baterai yang tersisa. Jika baterai akan habis, bisa kita cas pakai kabel USB Type-C dengan adaptor power 5V 1A. Walaupun posisi masih ngecas, tapi soundbar masih bisa kita pakai. Proses ngecas biasanya memakan waktu 2 jam sampai full. Lalu untuk pemakaiannya bisa 4-5 jam nonstop. Dengan harga 200.000, kita sudah dapat soundbar yang stylish dengan kualitas suara yang jernih. Secara suara bisa diadu dengan soundbar atau speaker 300 ribuan ke atas. Soundbar ini lebih enak untuk pemakaian pribadi, misal TV kamar atau komputer. Proses pasangnya juga simple tanpa ribet. Kalau kalian lagi soundbar budget friendly, ini bisa jadi pilihan yang pas. Ada yang udah coba? Komen di bawah ya. Oke boys, jika ada yang ditanyakan bisa share di kolom komen. Atau chat kita di Tamtam Boys di Instagram atau WA. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih.